Tanya saudara, jual anak di bawah umur ke pria hidung belang, seorang perempuan di Tambora, Jakarta Barat ditangkap polisi dengan iming-iming uang, ponsel, dan juga apartemen. Pelaku menjual korban. NE, seorang ibu berusia 21 tahun, hanya tertunduk malu saat diringkus dan digelandang ke Mapolsek Tambora. Pelaku ditangkap polisi setelah menjual seorang remaja putri berusia 15 tahun ke pria hidung belang. Dengan iming-iming uang, ponsel, dan apartemen, pelaku menjual korban seharga Rp1 juta. Aksi pelaku diketahui keluarga korban yang curiga dengan perubahan sikap anaknya. Saat ditanya, korban mengakui telah dijual oleh pelaku NE yang juga merupakan teman korban kepada pria hidung belang. Tak terima, keluarga melaporkan kasus ini dan langsung direspons oleh pihak kepolisian dengan menangkap pelaku di kediamannya di wilayah Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Jadi pelaku sudah berhasil kita amankan dengan inisial NE, umur 21 tahun. Terus untuk motif pelaku menawarkan kepada si korban adalah dengan mendapatkan keuntungan. Kemudian dengan kesepakatan yang ada, kemudian mereka terjadilah perkara tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman 15 tahun penjara. Prasetyo, Kompas TV, Jakarta. Informasi selanjutnya, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek permukiman padat di Dejermal 15 Medan, Sumatera Utara yang kerap dijadikan sebagai lokasi transaksi dan penggunaan narkoba. Mana kau buang tadi? Petugas berulang kali melepaskan tembakan peringatan ke udara saat melihat sejumlah pria yang diduga sebagai pelaku narkoba berupaya kabur ketika melihat kedatangan petugas. Polisi kemudian menangkap 6 orang yang diduga sebagai pengguna narkoba. Para terduga pengguna narkoba tersebut kemudian dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyelidikan lanjutan. Sementara polisi juga menyita sejumlah alat hisap narkoba di lokasi penggerebekan dan musnahkan barak-barak yang kerap jadi tempat transaksi narkoba. Mana kau buang tadi? Saudara, mobil Lamborghini menabrak seorang pejalan kaki hingga tewas di Penjaringan, Jakarta Utara. Korban tewas di lokasi kejadian akibat luka di bagian kepala dan tangan. Kecelakaan, nubruk. Mobil Lamborghini ini alami kerusakan di bagian depan dan kaca usai menabrak pejalan kaki hingga tewas di Jalan Pluit Selatan Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Saksi mata menyebut kejadian bermula saat mobil Lamborghini melaju kencang dari keluar tol Pluit menuju arah Rumah Sakit Atmajaya. Tiba-tiba seorang pejalan kaki melintas hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Korban tewas di lokasi kejadian akibat alami luka di bagian kepala dan kaki. Korban yang belum diketahui identitasnya diduga seorang pemulung yang sedang melintas. Pemulung itu ya ditabrak, tapi meninggal dunia. Yang nabrak itu mobil apa, Bang? Mobil sport, Lamborghini kayak gitu. Sampai tewas? Sampai tewas. Mengalami luka di bagian apa, Pak? Di bagian kepala, terus sama di bagian apa itu namanya, hampir bahu, pokoknya bahu. Katanya tangan itu tinggal yang sebelah kiri katanya. Akibat kejadian ini, mobil Lamborghini dan sang pengemudi telah dimintai keterangan di unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Utara. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi guna kepentingan penyidikan. Nizar Ramadika, Kompas TV, Jakarta. Saudara, seorang perempuan pencari rumput di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan pada Senin malam. Jenazah korban ditemukan dengan kondisi tubuh yang tidak utuh. Seorang perempuan yang berprofesi pencari rumput di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Warga yang menemukan langsung melaporkan hal ini ke Polsek Larangan.
Potongan tubuh korban kemudian dibawa oleh polisi ke RSUD Brebes untuk diotopsi. Sudah ditemukan belum? Sampai saat ini belum kita temukan, tapi kita berusaha tim untuk mencari sisa potongan tubuh yang ada dengan harapan semoga secepatnya bisa ditemukan semuanya. Untuk dugaan sementara itu akibat benda tajam atau? Sementara dalam proses penyelidikan karena kita nanti mendatangkan dari tim Polda untuk mengadakan autopsi luar terhadap jenazah korban. Kapan akan dilakukan? Insya Allah hari ini akan kita laksanakan untuk autopsi dari Polda. Meski korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, namun pihak keluarga korban bisa langsung mengenali identitasnya dan menyebut bahwa korban kerap mencari rumput untuk pakan kambing peliharaannya. Sebelum ditemukan tewas, keluarga korban bersama warga memang berinisiatif melakukan pencarian karena korban tak kunjung pulang. Barang bukti seperti arit dan topi caping milik korban yang ditemukan di lokasi penemuan jenazah dibawa polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah menindaklanjuti kasus kematian dokter muda mahasiswa PPDS. Kasus ini diteruskan ke Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Perkembangan kasus kematian dokter muda mahasiswa PPDS Anestesi Kedokteran Universitas Diponegoro terus berlanjut. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan di tempat kejadian, polisi menemukan adanya kejanggalan. Kasus ini kemudian masih menimbulkan dugaan mengarah kepada adanya kasus perundungan. Untuk mengungkap adanya dugaan perundungan, Polrestabes Semarang telah menerjunkan tim untuk menggali informasi. Di pekan ini, penyidik akan memeriksa orang terdekat korban seperti keluarga, sahabat, hingga rekan sesama dokter. Kami bentuk tim untuk menggali informasi terkait dengan adanya dugaan perundungan. Tim sedang bekerja, kemudian minggu ini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap circle teman-teman almarhumah, kemudian orang tua, sahabat-sahabat sesama dokter untuk sedang kita periksa. Mulai hari ini sudah kita lakukan pemeriksaan. Kita ke sorotan lain, Saudara. Presenter Taufik Hermawan atau yang terkenal dengan nama panggung Al-Tafiko ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Syahnas Anindya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan presenter Al-Tafiko atau AV sebagai tersangka dalam dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap artis sekaligus istrinya Syahnas Anindya. Syahnas mengaku telah melaporkan suaminya ke Polres Jakarta Selatan sejak tahun lalu atas perkara KDRT. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Viko tidak ditahan, hanya dikenakan wajib lapor. Polisi menyebut Al-Tafiko resmi berstatus sebagai tersangka sejak 10 Juni 2024. Polres mana sih, Mbak? Di Polres Selatan. Polres Selatan. Terkait apa, Mbak? KDRT psikis. Udah dong, semuanya udah diperiksa sih. Saya, saksi ahli, udah dilakukan tes psikologis, tes semuanya sih udah diproses ya. Udah diproses di Polres. Tersangka ya tidak dilakukan penahanan, tapi wajib lapor Senin sampai Kamis. Sebelum dinyatakan P21 itu tetap berjalan untuk wajib lapor. Setelah itu baru kita limpahkan ke kejaksaan. Alasan tidak ditahan itu? Karena memang untuk jelatan kasusnya hanya 4 tahun, jadi di bawah 5 tahun kita tidak wajib untuk dilakukan penahanan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Seorang remaja laki-laki berusia 18 tahun ditemukan tewas di kolam ikan apartemen di Bekasi, Jawa Barat. Sebelum ditemukan tewas, korban terlihat memasuki lift seorang diri dari lantai 30 ke lantai 20. Korban kemudian keluar lift dan ditemukan tewas di dalam kolam ikan, Saudara. Polisi menyebut korban telah tinggal di apartemen tersebut sejak tahun 2019 bersama ibunya. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat menelepon ibunya dan menulis surat permintaan maaf.
Polisi tengah menyelidiki kasus ini dan telah memeriksa 5 saksi, di antaranya security dan penghuni apartemen. Dari hasil penyelidikan kita melakukan interogasi orang tuanya bahwa sebelum dia melakukan di sekitar 20.30 komunikasi dengan ibunya hanya meminta maaf. Untuk sampai sekarang masih kita lakukan pendekatan kepada keluarga, kita mencari informasi. Bang, kalau profesi dari si korban ini apa, Bang? Korban ini tidak bekerja, memang baru selesai sekolah SMA. Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, seorang suami tega melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Warga tidak berani menolong karena sang suami memegang senjata tajam. Rekaman CCTV merekam aksi KDRT yang terjadi di halaman dan di dalam rumah. Dalam peristiwa ini warga tidak berani memisahkan karena suami yang memukuli istrinya ini membawa senjata tajam atau pisau. Menurut pengurus RW, rumah saat ini kosong karena korban sudah kembali ke rumah keluarga. Sementara polisi masih mencari pelaku KDRT tersebut. Pas kejadian kan teriak-teriak gitu minta tolong, terus ada yang namanya malam-malam teriak-teriak minta tolong itu kan kedengarannya di mana-mana lah. Kebetulan ada keamanan bilangnya, terus nyamperin, oh nggak taunya belum sampai ke rumahnya orangnya keluar gitu, terus akhirnya nggak lama kabur gitu yang itu. Korban ditemenin oleh warga korban ke Polres untuk melaporkan terkait peristiwa kekerasan tersebut. Dari laporan tersebut sudah kami tindak lanjuti, sudah kita lakukan pemeriksaan baik terhadap korban, adik korban maupun saksi-saksi, termasuk kita sudah amankan barang bukti baik itu CCTV, ya decoder, ya CCTV, kemudian juga senjata tajam baik itu gunting maupun pisau yang sudah kita amankan sebagai barang bukti, dan saat ini kasusnya sudah naik dari proses lidik ke proses sidik, dan saat ini kita sedang cari untuk saudara MA. Kami hadirkan informasi lainnya di Kompas Malam, saudara, diantaranya mengenai izin pergi kerja sejak Kamis lalu. Seorang perempuan ditemukan tewas di Sungai Kelekar, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sejumlah barang milik korban seperti sepeda motor dan ponsel diketahui hilang. Warga Tamking Senai, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan dikagetkan dengan temuan jenazah perempuan di Sungai Kelakar di bawah jembatan Senai Senin malam. Korban ditemukan dalam kondisi kaki terikat kabel dan diberi pemberat serta luka di bagian tubuh. Selain itu, sepeda motor dan telepon seluler korban juga tidak ditemukan. Korban diketahui bernama Ita Anggraini, warga Kecamatan Kota Raya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Terakhir kali ia berpamitan hari Kamis untuk bekerja ke Palembang. Menurut anaknya, korban sudah tak bisa dihubungi setelah 2 hari berpamitan. Baru tahu dia udah aktif tuh, sebabnya kami nak ngabari kalau adik itu kan melok kan hafal, janjinya nak balik dia tuh, dia udah aktif. Sudah dari situ tuh ini kan udah tahu tergerak deh nyari apa berita terkini di Oki atau Ogan Ilir di sosmed ya. Ya, nah pas buka apa Facebook muncul berita itu. Awalnya bisa tahu tuh karena gelang. Sementara itu, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang menemukan banyak luka di tubuh korban, seperti luka robek, lebam di beberapa bagian tubuh korban. Selain itu ditemukan juga batu penggiling yang diikatkan ke kawat di bagian perut untuk menenggelamkan korban di sungai. Diperkirakan korban meninggal dunia 2 hari sebelum ditemukan. Pada daerah dada kanan di bawah itu, kemudian ada luka robek, itu nampaknya melawan juga ada itu pada punggung tangan kanan dan kiri. Dokter, ditemukan juga informasi ada seling dokter di kaki dan tangan, betul tidak? Sebenarnya bukan di kaki dan tangan, di perut.
Di perut? Ya, di perutnya, jadi pakai kabel, dikepaskan batu, lumayan berat batunya. Jenazah korban dibawa keluarga ke rumah duka usai selesai divisum, saudara. Kematian korban masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Hasil visum sebagai alat bukti serta barang korban yang hilang yakni sepeda motor dan ponsel. Ada dugaan kematian korban terindikasi pembunuhan. Kalau kondisi jenazah ini mungkin sudah beberapa hari, di kemungkinan sekitar kurang lebih 2 hari sebelum penemuan itu. Kemudian untuk kondisi sudah mulai membusuk. Kami membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Semoga dalam waktu dekat kita bisa segera ketahui, dan kita kalau memang ada tindak pidana di sini kita bisa segera ungkap. Sejumlah supporter klub PSIS Semarang diamankan aparat Polresta Solo, Jawa Tengah karena kedapatan membawa senjata benda tumpul. Mereka dijerat dengan undang-undang darurat dan diancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. 4 orang oknum supporter klub PSIS Semarang ini ditangkap oleh aparat Polresta Solo, Jawa Tengah saat pertandingan Sabtu lalu. Mereka diamankan di daerah Pasar Depok ketika hendak menuju ke Stadion Manahan. Padahal sesuai aturan, supporter tim tamu dilarang datang. Dan ketika digeledah, mereka kedapatan membawa baton stick atau senjata pemukul. Keempatnya pun langsung diamankan ke Mapolresta untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, orang oknum supporter ini dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun kurungan penjara.